Kebakaran melanda lapak pengepul barang bekas rongsokan di Jalan Musyawarah, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Sejumlah petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi bahu-membahu memadamkan kobaran api. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat menyebar. Petugas juga kesulitan mengakses sumber air untuk memadamkan api. Akibatnya, 4 lapak pengepul barang bekas ludes terbakar. Untuk informasi kebakaran lapak pemilik Bapak Aditya, luas kira-kira 30 kali 10 deh, 10 kali 30. Usia pemilik 53 tahun. Boleh dijelaskan situasi saat ini seperti apa, Pak? Situasi saat ini seperti apa, Pak? Sekarang ini tinggal pendinginan ya, bentar lagi udah selesai. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 14 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Barat diterjunkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa atas insiden ini, namun penyebab kebakaran masih diselidiki. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews melaporkan. Jaringan masyarakat sipil melakukan aksi unjuk rasa menolak pengesahan RKUHP dalam bentuk konferensi pers di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Sejumlah warga yang tergabung dalam jaringan masyarakat sipil mendatangi kawasan Monas untuk menolak pengesahan RKUHP yang akan disahkan oleh pemerintah dan DPR. Perwakilan warga yang merupakan mahasiswa mengatakan RKUHP yang ada telah merampas hak rakyat Indonesia dan hanya membela kepentingan pemerintah. Tidak hanya pihak mahasiswa, ada pun tuntutan yang disampaikan dari perwakilan buruh yang menyatakan bahwa RKUHP yang ada membungkam suara rakyat. Rakyat seakan dibatasi untuk mengkritik pemerintah baik sebagai presiden, lembaga negara, dan juga pemerintah. Sementara itu, Wamenkumham Edward Omar Syarif membantah RKUHP dibahas secara tertutup. Hiarij menegaskan pembahasan RKUHP dilakukan dengan melibatkan banyak pihak dan menyerap aspirasi publik. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa pada tanggal 9 November, kami menyerahkan draft untuk dibahas oleh DPR itu ada 69 item perubahan. Itu bukan jumlah yang sedikit, Mbak, karena pertama itu ada 14 pasal krusial, lalu kemudian berdasarkan masukan dalam dialog publik ada 69 item perubahan. Itu kami masukkan pada tanggal 9 November. Dalam pembahasan pada tanggal 24 November, ya, jadi berdasarkan draft tanggal 9 November, fraksi-fraksi di DPR kemudian membuat daftar inventaris masalah. Semua fraksi masukkan minus PKS, lalu kemudian dilakukan pembahasan pada tanggal 24. Nah, dari yang apa kami rangkum dari 69 item itu pada tanggal 24 yang kami bahas ada hanya tinggal 23 item. 23 item ini dalam pengertian bahwa ini yang perlu pembahasan lebih lanjut. Setelah pembahasan diperolehlah kesepakatan ada 11 poin yang intinya adalah ada dilakukan reformulasi, ada yang ditambahkan pada penjelasan, dan juga ada pasal yang dihapus. Pemirsa, partai politik yang tergabung dalam koalisi Indonesia Bersatu mulai serius membahas sosok capres yang pantas melaju di pemilu 2024. Benarkah KIB membahas nama Ganjar Pranowo? Kami akan diskusikan usai jeda berikut dengan sejumlah narasumber. Tetap bersama kami.